Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Institut Masa Depan Indonesia, yang lebih dikenal sebagai Masa Depan Institut. Kita kembali bicara politik. Kali ini kita akan membahas pembangkangan Jokowi dan kemarahan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Apa pasal? Beberapa waktu yang lalu kita melihat tayangan di TV, di medsos, di YouTube. Presiden Jokowi mengundang 3 baca pres, 3 capres, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo ke istana untuk makan bersama. Ini sesuatu yang menyenangkan. Artinya bahwa ketiga kandidat ini akan maju, tidak akan ada halangan lagi dalam urusan administrasi dan lain-lain. Itu. Apa artinya ini bagi rakyat Indonesia, terutama bagi Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai pemimpin PDIP? Orang lain bisa menginterpretasikannya apa saja, tapi Ibu Megawati akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Sebab ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi adalah bos. I am the boss atas semua kejadian ini, atas semua yang sedang berlangsung. Dia bisa mendatangkan ketiga capres untuk makan bareng. Dan Presiden Jokowi menunjukkan keakrabannya dengan capres Anies Baswedan yang selama ini diganjal terus. Dan orang tahu istana lah yang mengganjal itu. Nah, tapi sekarang sudah cair nampaknya dalam acara makan malam itu. Sedangkan Prabowo Subianto asik berbincang-bincang dengan Ganjar Pranowo, capres dari PDIP yang menjadi petugas partai yang akan diorbitkan menjadi Presiden Republik Indonesia setelah Jokowi. Dengan menunjukkan ini, Jokowi seolah-olah bilang bahwa dia tidak mati tanpa PDIP. Seolah-olah ini membalas sesuatu yang dianggap banyak pendukung Jokowi sebagai sangat menyakitkan buat Jokowi, dan karena itu Jokowi membalas dengan caranya sendiri, yaitu ketika Ibu Megawati terang-terangan menolak usulan permintaan Presiden Joko Widodo untuk periode ketiga, bahkan juga menolak tambahan waktu. Dan inilah yang diungkap oleh para petinggi PDIP akhir-akhir ini, bahwa ada permintaan itu dan permintaan itu ditolak oleh Ibu Megawati, dan karena itu Jokowi sakit hati dan membalasnya. Dalam acara ulang tahun ke-50 PDIP, terang-terangan Presiden Megawati bilang bahwa
Pak Jokowi ini kasihan deh. Kalau nggak ada PDIP, nasibnya kasihan deh. Jadi dia menunjukkan bahwa dia bos di situ. Dan dia bilang bahwa kalau sudah 2 periode, ya 2 kali saja. Tidak ada periode ketiga. Juga tidak ada tambahan waktu. Kemudian Jokowi menunjukkan kepiawaiannya sebagai seorang presiden dan sebagai seorang politikus. Yaitu dengan kalau dia tidak bisa merubah PDIP dari banteng yang perkasa menjadi berudu, dia bisa mendapatkan yang lain. Dia bisa mendapatkan Gerindra, bisa mendapatkan Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Garda Republik, PSI, dan Gelora. Dia bisa mendapatkan semua itu dan bisa dirubah menjadi berudu semuanya. Ini menunjukkan kepiawaian yang luar biasa. Sehingga PDIP seperti dikucilkan. Bahkan dengan diundangnya Ganjar ke istana, ini bisa membahayakan PDIP nantinya. Apabila misalnya Ganjar bisa menang dalam Pilpres nanti, kemudian ia mengklaim kemenangan itu adalah istana, adalah Presiden Joko Widodo dan semua pendukungnya, maka PDIP akan sangat terancam, terutama Terah Soekarno dari situ. Nah, kalau yang menang adalah Prabowo Subianto bersama bersama Gibran, maka ini juga sebuah ancaman buat PDIP. Maka ada sesuatu yang segera harus dilakukan oleh Ibu Megawati, yaitu sebelum terlambat. PDIP, Megawati Soekarno Putri harus memanggil petugas partainya yang sekarang jadi presiden, yaitu Joko Widodo, untuk menghadap bosnya Megawati Soekarno Putri dengan menanyakan posisi Joko Widodo sekarang di mana. Apakah dia masih bersama Megawati, masih menjadi petugas partainya, masih menjadi kader PDIP, atau sudah keluar? Pertanyaan inilah yang akan menentukan nantinya. Apakah Ganjar akan bersama Megawati atau bisa diklaim nanti kemenangannya oleh Presiden Joko Widodo. Dan Presiden Joko Widodo bukan saja mampu menunjukkan Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Garda Republik, PSI sudah pasti. Karena ini partai 0, tidak terlalu penting. PBB juga sama, partai 0, tidak terlalu penting dan tidak signifikan. Tapi Gelora juga sama, orang yang melepaskan diri, yang tidak betah di habitatnya yaitu PKS, keluar dari PKS, kemudian Gelora dan menjadi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran. Ini yang seperti ini jelas akan dihukum umat. PBB sudah dihukum menjadi partai 0, Gelora sudah pasti. Kemudian PAN akan dihukum umat juga. Tapi sekarang yang menentukan adalah bagaimana PDIP mampu menundukkan Presiden Joko Widodo dengan memanggilnya dengan satu pertanyaan untuk menegakkan kewibawaan partai. Kewibawaan partai tidak bisa dibiarkan dirusak begitu saja di ujung periode kepresidenan oleh presiden yang menjadi petugas partai dari PDIP, yang merupakan kader PDIP yang dibawa dari Solo ke Jakarta kemudian menjadi Indonesia. Kita akan melihat lagi partai-partai yang lain dan capres yang lain nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.